Petugas mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi satu unit truk pengangkut pasir dan sopirnya yang mengalami kecelakaan di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi truk terjepit pohon sementara sopirnya terjepit badan truk yang ringsek. Setelah hampir 4 jam dilakukan evakuasi, petugas dibantu warga akhirnya dapat mengeluarkan sopir truk tersebut dalam kondisi selamat. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi lantaran truk pengangkut tepung mengalami remblong yang kemudian menabrak truk pengangkut pasir di depannya hingga terguling dan nyaris masuk jurang. Dalam kejadian ini, kondektur truk pengangkut terigu dilaporkan meninggal di rumah sakit, sementara sopirnya masih mendapatkan perawatan medis. Untuk korban ada 3 yang bawa mobil nih, yang 2 ini connect sama supir. Yang connect sama supir yang nabrak ini udah pergi ke rumah sakit, tapi katanya tadi ada berita meninggal connectnya. Tapi supir nggak apa-apa. Yang satu yang ditabrak ini, dia yang terjepit ini yang susah dievakuasi. Sementara itu di Jakarta, truk bermuatan semen melintang di Jalan Puri Sakti Cilandak, Jakarta Selatan Sabtu siang. Kendaraan tersebut mundur setelah gagal menanjak hingga akhirnya menabrak tembok pembatas jalan. Akibatnya bagian depan truk mengalami kerusakan. Meski tidak ada korban dalam kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalan alternatif Kemang menuju Antasari tidak dapat dilintasi. Selanjutnya, truk berhasil dievakuasi setelah 1 unit mobil dinas perhubungan diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah terendam air rob setinggi 50 cm di Kampung Nelayan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Warga yang rumahnya terendam hanya bisa menangis karena sudah 5 hari air tak kunjung surut. Sering-sering lagi tiap hari. Ya capek bolak-baliknya, mau beli makan susah. Itu aja mau beli tabung gas nggak punya duit. Ratnawati hanya bisa pasrah dan tetap melakukan aktivitas sehari-hari di tengah genangan air laut pasang. Sudah 5 hari air merendam rumahnya dan ratusan rumah lain di 3 RT di Kampung Nelayan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Selain itu, akses keluar dan masuk ke Kampung Nelayan pun ikut terendam. Menurut Ratna, air laut akan naik merendam Kampung Nelayan pada pagi hari dan akan surut di sore hari. Ia juga berharap pemerintah bisa memberikan solusi terhadap kawasan tempat tinggal mereka. Sementara warga lain mengatakan bahwa air rob ini merupakan fenomena yang selalu datang setiap tahunnya dan biasa terjadi selama 5 hari. Ketika bulan semakin besar, air semakin tinggi. Itu selang lamanya per bulan itu 3 hari, minimal 3 hari. Warga sekitar mengaku terganggu saat air laut pasang dan merendam rumah mereka. Pasalnya, aktivitas menjadi terganggu, rumah menjadi kotor, serta mengakibatkan gatal-gatal. Dari Jakarta, Sofian Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir yang melanda Jalan Braga, Kota Bandung, warga mulai membersihkan sisa lumpur dari rumahnya. Sementara petugas masih memperbaiki tanggul jebol yang membuat ribuan rumah di Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir. Banjir dan material tanah lumpur masih menghinggapi permukiman warga di Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga dibantu petugas berupaya membersihkan sisa-sisa material lumpur yang masuk ke dalam rumah dengan alat seadanya. Pemerintah Kota Bandung telah memperbaiki tanggul Sungai Cikapundung yang jebol, namun sejumlah rumah warga yang temboknya rusak belum diperbaiki. Saat ini ratusan orang masih mengungsi di posko pengungsian. Sebelumnya banjir bandang akibat tanggul jebol juga menerjang wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya 2.000 rumah warga terdampak banjir akibat jebolan tanggul Sungai Cigede. Selain merendam rumah warga, banjir juga merusak fasilitas umum seperti musola dan sekolah. Beberapa rumah yang terendam artinya ini kan berarti 2.000 kakak dan sudah disiapkan tempat pengungsian sementara di SNT 1. Itu sudah ada 200 orang, 200 orang. Kami juga menyiapkan dapur umum, menyiapkan air bersih, dan juga Pak Kapolres
akan umumkan kepada mereka yang masih di dalam. Kalau ingin segera evakuasi, telepon ke nomor 111. Hingga saat ini petugas masih memperbaiki tanggul Sungai Cigede untuk mencegah luapan air jika terjadi hujan deras. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi yang melanda Jambi seminggu terakhir mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Sebanyak 14 kecamatan terendam banjir, 9 diantaranya juga mengalami tanah longsor. Lahmudin, kakek berusia 72 tahun ini ditemukan dalam kondisi lemah saat dievakuasi petugas damkar. Ia terserang stroke saat rumahnya terendam banjir. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas sempat alami kesulitan akibat tingginya luapan air. Diketahui banjir sudah terjadi selama 2 pekan di Kabupaten Kerinci, Jambi, dengan ketinggian air hingga 2 meter. Tak hanya merendam rumah warga, banjir juga merusak fasilitas umum dan juga menutup akses jalan protokol akibat longsor. 14 kecamatan yang terdampak banjir, mereka terdampak longsor juga. Sejumlah 9 kecamatan dan 26 desa. Ya. Itu, kemudian selanjutnya dampak-dampak kerusakan terhadap fasilitas umum, persawahan, hortikultura, dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menetapkan status tanggap darurat bencana serta memberi bantuan untuk warga terdampak. Dari Jambi, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 jembatan gantung terputus akibat diterjang banjir di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Banjir juga menggenangi ribuan rumah warga di 4 kecamatan dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Akibat diterjang banjir, 4 jembatan gantung di Kabupaten Sarolangun, Jambi putus. Luapan air Sungai Batang Tembesi ini juga mengakibatkan ribuan rumah warga di 4 kecamatan tergenang banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Akibat putusnya 4 jembatan ini, warga kesulitan mengakses jalan untuk keluar desa. Ya itu, kalau yang putus itu untuk sementara kita amankan warga dulu, jangan ini kan kita di lokasi jembatan tuh. Paling sesudah inilah bencana ini ya kita ambil langkah untuk rehab bencananya, pasca bencana itu. Berarti 4 jembatan itu bisa dilalui, tidak bisa diakses lagi? Tidak bisa lagi, kondisi sekarang tidak bisa dilalui. Akibat banjir ini, warga terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habiballah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon tumbang dan menimpa 1 unit mobil angkot berpenumpang 2 orang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya seorang penumpang dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka. Satu unit mobil angkutan umum nampak ringsek di bagian atap akibat tertimpa pohon tumbang saat hujan disertai angin melanda kawasan Turi Kale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selain itu, pohon trembesi sepanjang 10 meter ini juga menutup seluruh badan jalan poros. Sejumlah kendaraan roda 2 pun tidak bisa melintas dan memilih memutar arah. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan arus lalu lintas, sementara petugas BPBD Kabupaten Maros yang dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi pohon tumbang dengan menggunakan gergaji mesin. Dia tidak bisa menahan angin. Tadi sempat hujan disertai angin kencang tadi. Tadi anggota Satgas BPBD evakuasi sekitar kurang lebih 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang penumpang angkot dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka ringan di bagian kepala. Sementara itu, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.